Baiklah, pada video kali ini kita berjumpa lagi dengan materi kelas 11. Pada materi tegangan permukaan, nanti kita akan juga membahas meniskus dan juga hukum Stokes. Baik, pada bagian yang pertama ini kita akan mempelajari mengenai tegangan permukaan. Dasar-dasar yang perlu kita pahami ketika kita belajar tegangan permukaan, kita kembali diingatkan adanya gaya kohesi dan adesi. Pada pembelajaran SMP ini sudah diingatkan kepada kita bahwa kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Sedangkan adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang berbeda jenis. Ini terjadi pada tegangan permukaan, di mana tegangan permukaan itu adalah perbandingan antara gaya permukaan F dengan panjang permukaan, di mana gaya tersebut bekerja. Tegangan permukaan ini bisa kita lihat ketika misal kita melihat serangga yang terapung di air. Jadi kenapa serangga itu bisa berjalan di atas air? Itu karena ada lapisan tipis yang menutupi permukaan air. Atau misalkan bulir-bulir hujan. Kenapa bulir-bulir hujan itu bisa berbentuk bulat? Itu karena ada lapisan tipis yang membentuk bulatan itu, atau tetesan air itu menjadi bulat. Itulah yang kita kenal lapisan itu namanya tegangan permukaan. Atau misalkan kita menemukan, misalkan ketika kita melihat anak-anak yang bermain air sabun, terjadi gelembung-gelembung. Kenapa gelembung itu terbentuk? Karena ada lapisan tipis yang membentuk gelembung itu. Itulah yang kita kenal dengan nama tegangan permukaan. Lalu berapakah besar tegangan permukaan ini? Di sini ada ilustrasi sederhana. Pada gambar ini diceritakan bahwa ini misalkan sebuah kawat yang berbentuk seperti U. Lalu kawat ini dibuat kawat lain yang berbentuk penampang atau bergaris sejajar dengan kawat yang ini. Kalau ini kita bisa geser, ya, sama seperti membuat air sabun atau gelembung-gelembung air sabun. Ini kawat yang ini bisa digeser ke sana, lalu direndamkan ke dalam jak cair. Jak cair ini air sabun. Lalu ketika kawat yang ini kita tarik ke bawah, maka ada lapisan di sini namanya tegangan permukaan, ada lapisan air sabun. Berapakah besar tegangan ini? Kan kalau kita tarik semakin ke bawah kan kemungkinannya dia akan pecah. Ada batas maksimum untuk tegangan permukaan untuk sabun ini. Maka berapa besarnya? Sebesar tegangan permukaan itu didapat dari F per D, di mana F itu nanti kita kenal dengan nama gaya permukaan. Gaya permukaan adalah W ditambah dengan T. Jadi kalau tidak ada tegangan talinya, cukup gaya beratnya saja pun boleh. Di mana tegangan permukaan nanti akan bersatuan Newton per meter, di mana T adalah gaya tariknya, W adalah berat kawat ini. Jadi karena dia memiliki massa maka dia punya gaya berat. L adalah panjang kawatnya, di mana L ini nanti adalah jarak antar dari ujung ini ke ujung yang sini. Itu dia ya. Lalu besar tegangan permukaan itu sama dengan F per D, di mana nilai D nanti itu sama dengan 2L. Jadi nanti kalau kita substitusi dia, berarti F-nya itu adalah semua gaya yang menarik ke bawah. Kebetulan di gambar ini ada 2, W dan T per 2L, di mana nilai D sama dengan 2L. Itu keterangan yang pertama untuk tegangan permukaan. Lalu yang berikut, di sini ada teori yang cukup banyak, maka kita perhatikan pemahamannya ya. Ketika air dimasukkan ke dalam tabung kaca, air dimasukkan ke dalam bejana kaca, permukaan di dalam tabung akan melengkung ke atas, seperti ini. Ya, ini misalkan tabung kacanya, dimasukkan air ke dalam seperti ini. Ya, melengkung ke atas. Pada bagian yang menempel di dinding kaca. Pada kasus ini gaya kohesi atau FK lebih besar daripada adesi. Kelengkungan jak cair di dalam tabung dinamakan meniskus. Jadi kelengkungan itu namanya meniskus. Jadi ketika kita masukkan air ke dalam bejana kaca, maka dia tidak rata.
Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam bejana, dia tidak persis seperti ini, akan ada kelengkungan. Kelengkungan inilah yang kita kenal dengan nama meniskus. Jadi ada perbedaan antara gaya kohesi air dengan gaya adesi, yakni air dengan dinding kaca. Sehingga permukaan air dalam tabung dinamakan meniskus cekung. Adanya meniskus cekung, maka air membasahi dinding kaca. Jika pada kelengkungan air ke atas ditarik garis lurus, maka itu akan membentuk sudut terhadap dinding vertikal. Sudut inilah yang dinamakan dengan sudut kontak, di mana sudut kontak untuk meniskus cekung adalah lebih kecil dari 90 derajat. Sebaliknya, ketika misalkan kita cobakan raksa dimasukkan ke dalam tabung kaca, permukaan tabung kaca akan melengkung ke bawah pada bagian yang menempel dengan dinding kaca. Pada kasus ini terjadi, kalau tadi di sana FK lebih kecil, di sini FK lebih besar. Gaya kohesi lebih besar dari gaya adesi. Kelengkungan zat cair di dalam tabung dinamakan meniskus. Perubahan raksa, permukaan raksa pada tabung dinamakan meniskus cembung. Jadi tadi antara air dengan kaca meniskus cekung, sekarang antara raksa dengan permukaan kaca itu meniskus cembung. Kenapa itu terjadi? Karena tadi untuk yang pertama itu kohesi lebih kecil, sekarang kohesi lebih besar. Permukaan raksa pada tabung dinamakan meniskus cembung. Karena meniskus cembung ini tidak membasahi dinding, maka kaca akan melengkung ke bawah. Ditarik dari garis lurus, maka di sana bisa kita katakan kita akan mendapatkan sudut kontak sebesar 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kita membacanya sudut kontak itu sama dengan 90 derajat, lebih kecil ya, lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180. Baik, untuk memahaminya inilah yang terjadi. Kalaulah kita katakan tadi meniskus cembung, maka ini kan dia melengkung ke bawah, maka dari lengkungan ini tarik garis terhadap dinding bejana, terbentuklah theta. Besarnya ini sama dengan ini untuk meniskus cekung. Ini namanya cekung ya, ini yang cekung. Maka besar tetanya ini selalu ya, tadi katanya lebih kecil dari 90. Sedangkan yang ini, kalau dia meniskus cembung, inilah perpanjangan dari cembungnya ini ditarik garis terhadap dinding daripada bejana, maka sudutnya ini, nilai sudutnya ini pastilah nanti lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 180 derajat. Apa gunanya nanti? Kalau nanti kita melihat pada meniskus cekung, maka dia mengalami kenaikan, ya. Sedangkan meniskus cembung dia akan mengalami penurunan. Bagaimana kita memahami gambar ini? Mari kita lihat ke materi berikutnya. Perbedaan tinggi naik dan turun tadi itu dipengaruhi peristiwa kapilaritas. Jadi peristiwa kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler atau pipa sempit. Kalau kita belajar di biologi, contoh-contoh pipa kapiler itu namanya silem dan floem, yang mengangkat air dari tanah sampai ke daun daripada tumbuhan. Kenaikan dan penurunan permukaan zat cair dalam pipa kapiler bergantung kepada adesi dan kohesinya. Jelas tadi. Ketika tadi gaya kohesinya lebih kecil, maka terjadi meniskus cekung, sedangkan kalau lebih besar maka terjadi meniskus cembung. Kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa kapiler dihitung dengan rumus, di mana nilai H itu sama dengan 2 dikali gamma. Gamma ini tadi tegangan permukaan dikali cos theta per rho GR, di mana H itu adalah untuk kenaikan atau penurunannya, lalu gamma itu adalah tegangan permukaan, theta sudut kontak, lalu rho itu adalah massa jenis, G itu adalah gravitasi, dan R itu adalah jari-jari pipa kapiler. Yang perlu nanti kita pahami nanti dalam perhitungan yang paling nampak lah ya,
di mana H itu ada yang positif, lalu ada yang negatif. Kapan dia positif? Kalau kita lihat dari rumus ini, kalau nanti cosnya lebih kecil dari 90, kita pahami cos 90 di bawah 90 itu kan positif, masih kuadran 1, maka hasilnya nanti positif. Kalau kita lihat untuk cos dari 90 sampai 180 di kuadran 2, nilai kosinus dari 90 sampai dengan 180 berada di kuadran 2 itu akan bertanda negatif. Maka nanti hanya ini jadi negatif. Kalau cosnya ini negatif hasilnya, maka ini jadi negatif. Kalau cosnya ini positif, adalah maka hasilnya positif. Kalau positif berarti mengalami kenaikan, kalau negatif berarti mengalami penurunan. Misalkan kita lihat contoh untuk tegangan permukaan dulu ya. Kita lihat contoh yang pertama. Sebatang kawat dibengkokkan berbentuk huruf U seperti contoh tadi, gambar tadi. Kemudian kawat kecil pada peki bermasa 0,3 dipasang pada kawat tersebut. Kemudian kawat ini dicelupkan dengan lapisan sabun yang diangkat vertikal sehingga terbentang satu lapisan sabun. Nampak kawat peki mengalami gaya tarik ke atas. Agar terjadi keseimbangan, artinya tidak pecah, itu namanya lapisan sabun kita itu. Maka pada kawat kecil digantung massa 0,2 gram. Jika kawat peki panjangnya 10 cm dan gravitasinya di tempat itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka besar tegangan permukaan lapisan sabun ini adalah. Baik, dari soal itu bisa kita pahami apa yang diketahui. Yang pertama tadi ada massa juga yang kedua, maka itu yang menyebabkan terjadinya tegangan permukaan, itulah yang menjadi W dan F-nya. Massa pertama 0,5, massanya jadi 0,5 ditambahkan dari 0,3 ditambah 0,2. Itu dalam satuan gram, kita rubah ke dalam kilogram menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4 kilogram. Itu masih massa. Kalau kita bicara berat atau gayanya, W sama dengan mg sama dengan gayanya yang bekerja. Berarti mg, berarti M-nya yang ini, G-nya kita ambillah 9,8 sesuai dengan di soal tadi. Berarti 5 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 9,8 sama dengan 4,9 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Itulah F-nya. Yang ditanyakan sama kita adalah gamma, tegangan permukaan. Tadi kan rumus gamma itu sama dengan F per D, sama dengan F per 2L, sama dengan 4,9 kali 10 pangkat minus 3 per 2 kali 10 pangkat minus 1. Perhatikan ya, nilai L-nya 10 cm. 10 cm itu 10 pangkat minus 1. Berarti 2 dikali 10 pangkat minus 1, itulah nilai D. 4,9 dibagi 2, 2,45. Ini pangkat minus 1, naik jadi positif 1, tinggal minus 2. Berarti hasilnya adalah 2,45 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter. Baik, untuk contoh yang kedua kita akan melihat contoh tentang kapilaritas. Untuk kapilaritas, besarnya kenaikan, di sini sudah tanya kenaikan, berarti pasti hanya nanti positif. Di dalam pipa kapiler terbuat dari kaca berdiameter 0,6 mm apabila tegangan permukaannya 72 kali 10 pangkat minus 3 Newton per meter. Ditanyakan adalah kenaikannya. Rho-nya 1000, rho air, lalu gravitasi diambil di tempat itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka ini tegangan permukaan gamma ya. Lalu diameternya 0,6, 6 kali 10 pangkat minus 4 kalau dirubah. Ini kan milimeter, kerubah meter 0,6. Oke, ini berarti kalau itu jari-jarinya menjadi setengahnya inilah 3 kali 10 pangkat minus 4 meter. Dimana jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Rho airnya 1000, gravitasinya 9,8. H sama dengan, masuklah nilai H, 2 dikali gamma cos theta per rho GR. Di sini tadi dikatakan bahwa tidak ada nilai daripada tetanya, berarti kita ambil dia yang tetanya 0 derajat.
Kalau 0 derajat dia 0 derajat berarti cosnya 1. Jadi 2 dikali 72,8 kali 10 pangkat minus 3 dikali 1/1000, rho-nya G-nya tadi 9,8 G-nya ya. G-nya 9,8 kali 3 kali 10 pangkat minus 4, maka diperolehlah nanti hasilnya 49,5 kali 10 pangkat minus 3. 49,5 kali 10 pangkat minus 3. Atau kalau kita rubah ke milimeter boleh. Berarti kali 1000 lah ya. Kalau ke milimeter, dari meter ke milimeter berarti 49,5 mm. Baik, itu dia untuk contoh tadi mengenai kapilaritas ketika terjadi kenaikan. Kita akan lihat berikutnya adalah peristiwa kapilaritas pada penurunan. Sama juga caranya, boleh kita lihat ini tadi nilai D-nya untuk soal ini, lalu R-nya dapatlah 3 kali 10 pangkat minus 4. Gammanya di sini 0,06, lalu G-nya 9,8. Di sini yang perlu kita lihat adalah tetanya. Theta di sini adalah 140 derajat. Maka cos 140 itu kan negatif. Ya, cosnya negatif. Mari kita lihat bagaimana penyelesaiannya ya. Lalu tinggal masuk ke rumus lah. H sama dengan 2 dikali gamma cos theta per rho GR. 2 dikali 0,6 dikali cos 140, cos 40 negatif ya. Ini tadi rho-nya raksanya 13.600, 9,8 tinggal 10 pangkat 4. Dapatlah minus 0,0023 meter ya. Kalau mau kita rubah ke meter berarti 2 kali 1000 lah ini. Berarti kalau mau kita rubah ke meter menjadi minus 2,3 ya meter. Baik, pada materi berikut kita akan melihat materi tentang viskositas dan hukum Stokes. Sebenarnya viskositas ini adalah melihat bagaimana sebuah benda yang berbentuk bola. Sebenarnya ini pertama kali dikembangkan oleh Sir George Stokes pada tahun 1845. Dia menunjukkan bahwa ketika sebuah benda yang dia pada saat itu cobakan berbentuk bola kecil dilepaskan kepada fluida, pada saat itu dia membuat fluidanya adalah gliserin. Gliserin ini sejenis minyak makan. Apa yang dia lihat bahwa ketika benda itu bergerak, kecepatannya tetap. Jadi dia menemukan kecepatannya untuk benda partikel itu sebesar berapa. Dimulai dari rumus apa yang dikenal dengan nama gaya Stokes, di mana besar gaya Stokes itu sama dengan 6 dikali pi dikali dengan ini namanya tetapan atau koefisien viskositas. Jadi lambangnya itu dibuat seperti ini, seperti N sebenarnya. Ya, ini namanya tetapan atau koefisien viskositas. Lalu R jari-jari bola, V adalah kelajuan yang diceritakan tadi. Nilai pi itu adalah 22/7 3,14. Persamaan inilah yang dikenal dengan nama persamaan atau rumus atau hukum Stokes. Berapa besar kecepatannya? Ada hal-hal yang perlu kita pahami. Ketika sebuah benda dijatuhkan bebas dari suatu fluida kental, kecepatannya memperbesar sampai mencapai suatu kecepatan maksimum yang tetap. Ketika kecepatan itu tetap, dinamakanlah kecepatan terminal. Jadi ketika benda yang dijatuhkan, misalkan ini awalnya sini kan pelan. Jadi ketika sudah mencapai sini ada kecepatannya yang stabil. Itulah yang kita kenal dengan nama kecepatan terminal. Baik, pada benda yang jatuh bebas dalam fluida kental, selama geraknya bekerja, maka ada 3 gaya yang bekerja sekaligus pada dia. Yang pertama namanya gaya berat, yang rumusnya mg menuju bawah. Lalu gaya ke atas atau yang kita kenal dengan gaya apung ketika kita belajar Archimedes, di mana besar Fa sama dengan Vf dikali rho F dikali G, yang arahnya ke atas. Gaya hambatan atau gesekan
yang dikerjakan atau yang terkenal dengan nama gaya Stokes Fs. Baik, ini saya gambarkan skema gambarnya. Di gambar ini jelas tadi Fs-nya ke atas, Fa-nya ke atas, dan W-nya ke bawah. Oke, supaya tetap ini dalam kecepatan tetap. Tadi menurut saya itu kan harus kecepatannya tetap. Berarti kita pakailah hukum pertama Newton. Jadi hukum pertama Newton kan bunyinya benda diam akan tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti dari sini sigma F sama dengan 0. Kalau kita misalkan arah gerak benda positif, berarti W dikurang Fs dikurang Fa sama dengan 0. Saya pindahkan Fs-nya kan negatif, pindah ke sebelah kanan, berarti W dikurang Fa sama dengan Fs. Tukar dua-duanya, Fs-nya ke kiri, ini jadi ke kanan, Fs sama dengan W kurang Fa. Dimana kan tadi rumus Fs itu ini 6 dikali Pi nilai koefisien viskositas dikali R dikali V. Ini saya ganti. W itu kan M kali G. W M kali G berarti M kan rho sama dengan massa per volume. Maka massa sama dengan rho dikali volume. Jadi massa itu sama dengan rho kali volume dikali G itu untuk W-nya. M-nya ini saya ganti rho dikali V dari sini ya. Selanjutnya, di sini yang perlu kita perhatikan. Coba kamu lihat gambar ini. Kita lihat gambar ini. Ketika seluruh benda ini dalam keadaan tercelup, maka volume benda seluruhnya sama dengan volume benda tercelup. Artinya apa? PB sama VF ini sama. Saya keluarkanlah dia menjadi namanya PB. Jadi kan rho B PB dikali G dikurang VB rho F kali G. Jadi kita keluarkanlah VB-nya dan G-nya. Di sini PB dan G-nya. Tinggallah rho B di sini. Di sini adalah rho F. Kita keluarkan PB dikali G per 6 Pi dikali koefisien viskositas kali R. Baik. Lalu yang berikut, tadi kan yang dicobakan si George Stokes itu berbentuk bola. Maka volume bola itu kan 4/3 Pi R pangkat 3. Saya gantilah PB ini lagi 4/3 Pi R pangkat 3 dikali G. Oke, kita coret 4 dengan 6 dapat 2 dapat 3. Lalu R di sini menjadi R pangkat 3 tadi kan, jadi R pangkat 2. Lalu kita Pi-nya juga kita coret, tinggallah rho B dikurang rho F. Di sini adalah 2 R pangkat 2 dikali G, di bawah 3 dikali koefisien viskositas kali R. 3-nya ini kita kalikan kemarin jadi 9. Ini G ya, ini 9. Berarti 2, kita pindahkan konstanta ke depan, 2/9. Lalu ini G, yang ini, lalu R kuadrat, buka kurung, rho B dikurang rho F per koefisien viskositas. Inilah rumus untuk menentukan kecepatan maksimum tadi. Jadi sebenarnya Stokes itu membantu kita memahami berapa kecepatan untuk benda yang berada di dalam fluida yang kental. Baik, untuk contohnya, kecepatan maksimum dari tetes air hujan yang berjari-jari 0,3 mm yang jatuh dari udara. Jadi rho udara 1,29 dengan tetapan viskositas atau koefisien viskositasnya 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dan G adalah 9,8 adalah. Oke, dari sini kita tahu R-nya. Fluidanya adalah udara, bendanya adalah air hujan. Rho-nya ada tetapan viskositasnya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Lalu G-nya 9,8 kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Tadi kan rumus VT atau V itu sama dengan 2/9. Lalu nilai daripada R kuadrat dikali dengan G, baru rho B dikurang rho F per koefisien viskositas.
Kalau kita kalikan dia, dapatlah hasilnya sekitar 10,87 meter per sekon kuadrat. Itu untuk materi kita kali ini. Untuk hal-hal yang perlu kamu pertanyakan, boleh kamu pertanyakan nanti. Baik, itu saja materi kita, pembelajaran kita untuk video kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikut. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.